Bayangkan, sebuah negara yang selama puluhan tahun berdiri di barisan pendukung kemerdekaan Palestina, tiba-tiba harus memutuskan ikut mengirim pasukan ke wilayah konflik paling sensitif di dunia atau tetap di jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Keputusan ini bukan sekedar soal militer, ini soal posisi politik, reputasi internasional, bahkan resiko keselamatan prajurit. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar akan mengirim 8.000 tentara ke Gaza? Dalam beberapa hari terakhir, wacana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza menjadi sorotan besar. Pemerintah menyebut rencana itu bagian dari komitmen membantu perdamaian dan kemanusiaan, katanya. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut penuh resiko. Salah satu suara paling kuat datang dari kalangan ulama. Mereka meminta pemerintah berhati-hati dan meninjau ulang rencana tersebut karena belum jelas kerangka misi perdamaian yang akan dijalankan. Situasinya memang tidak sederhana. Gaza adalah wilayah konflik aktif, bukan sekedar daerah pasca perang. Mengirim pasukan ke sana bukan seperti mengirim bantuan logistik. Ini berarti masuk langsung ke arena yang penuh ketegangan politik, militer, dan ideologi. Disinilah perdebatan muncul. Apakah kehadiran pasukan Indonesia akan memperkuat misi kemanusiaan atau justru menyeret Indonesia ke pusaran konflik yang lebih dalam? Video ini akan mengajak kamu memahami situasi secara utuh, jernih, dan mudah dipahami. Kita akan membedah rencana tersebut dari berbagai sisi, latar belakang, kekhawatiran, tujuan pemerintah, hingga resiko nyata di lapangan. Agar tidak salah paham, semua informasi yang disampaikan bersumber dari pernyataan resmi. Apa yang sebenarnya direncanakan? Rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza muncul dalam konteks keterlibatan Indonesia dalam sebuah inisiatif perdamaian internasional yang disebut World of Peace. Inisiatif ini dikabarkan melibatkan sejumlah negara, khususnya negara-negara Muslim, untuk membantu menurunkan eskalasi konflik dan membuka jalur bantuan kemanusiaan. Jumlah pasukan yang disebut cukup besar guys, sekitar 8.000 personal. Angka ini langsung menarik perhatian bukan karena sekedar tim kecil pengamat, tetapi skala operasi yang serius. Dalam konteks militer, jumlah sebesar ini menunjukkan potensi peran yang signifikan di lapangan. Namun penting dipahami, rencana ini belum menjadi keputusan final, tapi pemerintah sendiri menyatakan masih dalam tahap pembahasan dan pematangan. Artinya, belum ada kepastian kapan, bagaimana, dan di bawah mandat siapa pasukan itu akan dikirim. Di dunia internasional, pengiriman pasukan perdamaian biasanya berada di bawah mandat lembaga global yang jelas, seperti misi resmi PBB. Mandat ini menentukan aturan keterlibatan batas operasi hingga perlindungan hukum bagi pasukan yang dikirim. Masalahnya sekarang, kerangka Board of Peace masih belum sepenuhnya transparan. Belum jelas apakah misi ini akan berdiri di bawah payung lembaga internasional resmi atau melalui mekanisme lain yang sifatnya koalisi negara. Ketidakjelasan inilah yang memicu perdebatan karena ada misi militer, struktur komando, legitimitas internasional, bukan sekedar formalitas. Itu menentukan arah operasi, keamanan prajurit, dan posisi politik negara yang terlibat. Mengapa muncul kekhawatiran? Kekhawatiran muncul bukan karena Indonesia menolak perdamaian, guys. Tapi karena medan konflik Gaza sangat kompleks. Di sana bukan hanya ada peran fisik, tetapi juga tarik-menarik kepentingan global, regional, dan ideologis. Sebagian pihak menilai jika misi perdamaian tidak berada di bawah mandat internasional yang jelas, maka ada resiko misi tersebut dipengaruhi kepentingan negara-negara besar. Dalam politik global, stabilisasi wilayah sering kali membawa agenda yang tidak sepenuhnya netral. Ada juga yang khawatir bahwa pasukan yang dikirim bisa ditempatkan dalam situasi yang tidak sejalan dengan posisi Indonesia selama ini.
Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Jika kerangka misi mengarah pada demilitarisasi sepihak atau tekanan terhadap kelompok tertentu di Gaza, maka posisi Indonesia bisa dianggap berubah. Ini bukan sekedar soal strategi, tapi menyangkut identitas diplomasi yang telah dibangun puluhan tahun. Bayangkan, seperti seseorang yang selama ini berdiri di barisan penolong, tiba-tiba masuk ke ruangan yang penuh konflik internal. Jika tidak jelas perannya, dia bisa dianggap membantu satu pihak dan melawan pihak lain, meski niat awalnya adalah damai. Itulah sebabnya kehati-hatian menjadi kunci, bukan menolak perdamaian, tapi memastikan langkah yang diambil tidak justru menimbulkan konflik baru atau merusak kepercayaan yang sudah lama dibangun. Apa tujuan pemerintah sebenarnya? Dari sisi pemerintah, keterlibatan Indonesia diposisikan sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan. Fokus utamanya adalah menurunkan eskalasi konflik, membantu warga sipil, dan membuka akses bantuan yang selama ini sulit masuk ke wilayah Gaza. Indonesia selama ini dikenal aktif dalam misi perdamaian dunia. Pengiriman pasukan ke berbagai wilayah konflik bukan hal baru, terutama jika berada di bawah mandat internasional yang jelas dan bertujuan menjaga stabilitas. Tapi, dalam konteks Gaza, pendekatan yang diinginkan adalah kombinasi antara diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan dukungan terhadap pengakuan kemerdekaan Palestina. Artinya, pemerintah ingin tetap berada di jalur moral yang selama ini konsisten dijaga. Langkah ini juga dipandang sebagai bentuk solidaritas internasional dengan bergabung dalam inisiatif perdamaian. Indonesia menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak hanya berupa pernyataan politik tetapi juga aksi nyata. Namun pemerintah juga menegaskan rencana tersebut belum final, artinya masih ada ruang evaluasi, diskusi, dan pertimbangan matang sebelum keputusan diambil. Dalam dunia kebijakan luar negeri, keputusan seperti ini jarang hitam putih. Selalu ada keseimbangan antara niat baik, resiko di lapangan, dan konsekuensi politik jangka panjang. Resiko nyata di lapangan. Mengirim pasukan ke wilayah konflik aktif berarti menghadapi ketidakpastian tinggi. Gaza bukan wilayah yang sudah stabil, tetapi tempat di mana ketegangan militer masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Salah satu resiko yang dibicarakan adalah kemungkinan pasukan justru berhadapan dengan kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Jika ini terjadi, misi yang awalnya perdamaian bisa berubah jadi situasi konfrontasi. Dalam konteks militer, salah tafsir di lapangan bisa berakibat fatal. Satu keputusan taktis bisa memicu konflik yang lebih luas. Karena itu, kejelasan mandat dan aturan operasi sangat penting sebelum pasukan dikirim. Ada juga resiko reputasi internasional jika misi dianggap tidak netral atau berpihak. Citra Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina bisa dipertanyakan sebagian pihak. Selain itu, keselamatan prajurit menjadi faktor utama, guys. Mereka bukan hanya simbol negara, tetapi manusia yang mempertaruhkan nyawa dalam tugas. Keputusan pengiriman pasukan harus mempertimbangkan resiko ini secara serius. Perumpamaannya seperti mengirim relawan ke daerah bencana tanpa peta yang jelas. Niatnya baik, tetapi tanpa arah yang pasti justru bisa membahayakan tim itu sendiri. Dampak bagi posisi Indonesia di dunia. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada Gaza, guys, tetapi juga pada posisi Indonesia di panggung internasional. Dunia akan melihat apakah langkah ini memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan perdamaian atau justru menempatkannya dalam pusaran konflik geopolitik. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang vokal mendukung kemerdekaan Palestina dan aktif dalam diplomasi non-blok. Posisi ini membuat Indonesia dipercaya berbagai pihak sebagai mediator yang relatif netral. Jika pengiriman pasukan dilakukan dalam kerangka yang jelas dan legitimasi kuat, Indonesia bisa memperkuat reputasi sebagai aktor perdamaian global. Ini akan meningkatkan pengaruh diplomatik di berbagai forum internasional. Namun,
Jika dilakukan tanpa kejelasan struktur dan mandat, resiko salah persepsi sangat besar. Dalam politik internasional, persepsi seringkali sama pentingnya dengan fakta. Dampaknya juga bisa terasa di dalam negeri. Masyarakat akan mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar demi kemanusiaan atau ada pertimbangan geopolitik yang luas. Keputusan ini bukan sekedar soal militer, tetapi tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam jangka panjang.